Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia kawan kita, bapak kita, grup band saya juga, vokalis saya handal juga, Stefan Nugraha Kaligis. Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air dengan meninggalnya salah satu musisi reggae yang merupakan vokalis dari grup musik Stephen and Coconuttreez, Stephen Nugraha Kaligis atau yang akrab disapa Tepeng pada Selasa 22 Juni 2021 kemarin. Tepeng meninggal dunia usai berjuang melawan penyakit gagal ginjal yang telah dideritanya selama 4 tahun terakhir. Sebelumnya, Tepeng memang sempat terpapar COVID-19 namun sudah dinyatakan negatif pada Senin lalu, 1 hari sebelum kepergiannya. Sayangnya, kesembuhannya dari COVID-19 justru membuat penyakit gagal ginjalnya semakin memburuk dan kembali dirawat secara intensif di salah satu rumah sakit di kawasan Tangerang hingga dinyatakan meninggal dunia pada pukul 7.30 pagi. Dan kemarin, tampak keluarga serta para sahabat dan kerabat pun turut mengantar kepergian Tepeng yang dimakamkan di TPU Kemiri, Jakarta Timur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia kawan kita, bapak kita, grup band saya juga, vokalis saya handal juga, Stefan Nugraha Kaligis. Gimana beliau sakit kemarin ya? Sempat sakit memang. Bisa diceritain? Jujur aja, selama 4 tahun ini beliau itu menahan sakit. Dia itu gagal ginjal. Sebenarnya ya gagal ginjal. Selama 4 tahun ini dia berobat, ikuti proses pengobatan ya. Alhamdulillah sempat stabil, badannya udah naik kemarin, beberapa bulan kemarin udah naik. Cuman memang ada beberapa apalagi dia keadaannya drop lah. Keadaannya drop mungkin karena kecapean, masuk rumah sakit. Jujur aja tadinya positif ya, awalnya positif. Cuman beberapa hari kemarin itu udah negatif, tapi karena ginjalnya itu ya mungkin virus itu udah meroboti organnya itu, jadi dia kembali drop lagi. hari Senin tuh negatif ya, hari Senin negatif. Udah negatif. Nah sekarang mungkin karena ginjalnya makin parah jadi dia nggak tahan lagi ya mungkin ya ini udah jalannya mungkin yang diberi Tuhan ya, semoga beliau tenang di sana dan semuanya untuk keluarganya semoga baik-baik semua. Amin. Dan tetap semangat untuk kita semua keluarga Coconuttreez. Bismillah, minta doanya buat teman-teman di luar sana ya. Ya intinya kita di sini cuma mau klarifikasi yang sebenar-benarnya karena seperti yang disampaikan Pak Rival tadi, memang awalnya tuh COVID dan sudah negatif hari Senin kemarin. Dan kemarin pas mau pulang ginjalnya kambuh dan sempat Ikut perawatan medis sampai akhirnya tadi pagi dia nggak tahan. beliau mungkin udah nggak tahan lagi ya, mengembuskan nafas yang terakhir kalinya. Mohon doanya buat teman-teman yang di rumah semuanya. Amin. Stephen itu ninggalin 1 istri, 1 anak, umur 7-8 tahun. Buat saya pribadi juga nggak ada yang tanda-tanda apa, ya, jadi berjalan seperti biasa. Karena saya tahu dari awalnya saya tahu tahun berapa Mas Stephen itu dapat penyakit itu ginjal. Nah itu saya tahu banget. Jadi kalau saya pribadi jadi berbuat ya seolah-olah ya nggak ada apa-apa. Jadi ya udah mau kapan ini, jadi buat saya nggak ada yang namanya pesan-pesan terakhir atau kesan-kesan terakhir, nggak ada. Tepeng membentuk grup musik reggae Stephen and Coconuttreez yang beranggotakan 7 orang, termasuk dirinya sebagai vokalis pada tahun 2005. Dan di tahun yang sama, Stephen and Coconuttreez pun merilis album pertamanya bertajuk The Other Side dengan lagunya hits Welcome to My Paradise, yang rupanya mampu membangkitkan kembali gairah musik reggae di Indonesia setelah cukup lama mati suri, di mana sebelumnya sempat dipopulerkan oleh penyanyi Imanes dengan lagu Anak Pantai di tahun 1994. Dan sebelum kepergiannya, Tepeng pun sempat
sempat meminta agar nama Stephen and Coconutris diganti menjadi Coconutris yang akhirnya diresmikan pada 11 April 2021 lalu. Kalau saya bilang salah satu iya. Malah bukan karena saya mikir karena ini adiknya gitu kan. Iya. Menurut saya malah salah satu dari pionir reggae itu, legendnya reggae ya, salah satunya dari Stephen and Coconutris itu sendiri. Dan itu kan selain Stephen Coconutris juga ada yang lain kayak almarhum Manes juga, ada yang Mas Tony juga gitu. Jadi kalau pionir ya yang mendobrak, kalau sepengetahuan saya Stephen and Coconutris. Kalau dari almarhum yang belum tercapai cuman album. Setahu saya sebentar lagi pada mereka udah bakal rilis album itu. Tapi kalau untuk di luar itu alhamdulillah semua yang keinginan dia, salah satunya di agama khatam, alhamdulillah khatam. Ngegedein anaknya alhamdulillah menjadi yang cewek yang wanita yang baik gitu ya, gadis yang baik ya, alhamdulillah tercapai sih. Makanya alhamdulillah kita juga yang saya pribadi sebagai adik ngelihat Mas Stephen pergi begitu, saya ikhlas sebenarnya. Saya ikhlas karena menurut saya secara pandangan saya memang banyak hal yang udah dicapai, banyak hal yang udah dibantu sama dia, banyak hal yang udah dibikin sama dia, banyak hal yang udah dirubah sama dia. Itu yang menurut saya kalau menurut saya bahwa Mas Stephen tuh udah mencapai semuanya. Cuman hanya satu itu yang insya Allah padahal kan tahun ini mau rilis kalau nggak salah, bocorannya sih kalau nggak salah begitu. Tahun ini mau rilis cuman nggak tahu kapannya ya. Ya kita juga nggak tahu ini ya, nggak tahu umur manusia juga. Belum tahu tapi ya ntar dilihat deh. Tapi ada satu legacy ya. Ada satu legacy dari almarhum, sebetulnya dalam proses detik-detik terakhir beli almarhum itu ada proses rekaman, mixing, mastering. Ini sebetulnya legacy buat keluarganya nanti, anak istrinya pasti kita bakal terusin. Tungguin aja ya. Kebetulan kalau nama band kemarin per tanggal 11 April Stephen and Coconutris sudah berganti nama menjadi Coconutris dan itu permintaan beliau almarhum. Mungkin itu tanda-tandanya kali ya. Kita nggak Mungkin itu dia mau pamit. karena biasanya Stephen Coconutris sekarang Stephennya dihilangin dan benar hilang. Alasannya cuma karena Biar dia malu bisa kalau pakai baju Stephen Coconutris itu Ada namanya tuh. ada namanya itu canggung dia. Coconutris aja. Maunya Coconutris aja deh. Alasannya itu doang. Padahal mungkin Mungkin ini salah satu alasannya. Kita nggak tahu walau. Buat teman-teman semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau beliau almarhum ada salah, baik sengaja atau tidak sengaja, mohon didoakan juga dan beliau diterima dalam juga. Dan mohon sebarkan hal-hal yang baik dan positif dari almarhum ya. Terima kasih, Pak.